Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa sholat duha sebelum belajar. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Dita. Kali ini kita akan belajar matematika dengan bab pangkat 3 atau bilangan kubik dan akar pangkat 3. Kalian mau tahu kan? Simak video berikut ini ya. Simak baik-baik. Pangkat 3 atau bilangan kubik. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jika P adalah sebuah bilangan, P pangkat 3 dituliskan sebagai berikut. Nah, hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Mari anak-anak kita menghafal bilangan kubik 1-10 dengan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. 1 kubik sama dengan 1. 2 kubik sama dengan 8. 3 kubik 27. 4 kubik 64. 5 kubik 125. 6 kubik 216. 7 kubik 343. 8 kubik 512. 9 kubik 729. 10 kubik sama dengan 1000. Itu semua bilangan kubik 1-10. Ayo kita hafalkan. Kalian hafalkan ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. 5 pangkat 3. Berapa ya? Nah, 5 pangkat 3 artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Jadi, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Contoh soal yang kedua. Berapakah hasil pangkat 3 dari bilangan 7? Nah, jawabannya adalah 7 pangkat 3 hasilnya 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 sama dengan 49. 49 dikali 7 sama dengan 343. Jadi, 7 pangkat 3 sama dengan 343. Contoh soal nomor 3. Tentukan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300. Jawabannya adalah lihatlah tabel bilangan kubik.
Jadi, bilangan kubik di antara 100 dan 300 adalah 125 dan 216. Kalian lihat lagi di tabel bilangan kubik 1 sampai 10 ya. Oke, selanjutnya operasi bilangan pangkat 3. Operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat 3 dikerjakan dengan cara yang sama dengan operasi hitung bilangan cacah. Ingat ya, urutan kekuatan tanda. Yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung harus didahulukan. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat. Kerjakan dari kiri dulu ya. Nah, selanjutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga sama kuat. Kerjakan dari kiri dahulu. Ingat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, jika ada perkalian dan pembagian itu harus didahulukan ya, baru mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian perhatikan contoh soal berikut ya. 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 dalam kurung dikali 2 pangkat 3 sama dengan, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 5 pangkat 3 hasilnya 125, 7 pangkat 3 hasilnya 343. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 125 ditambah 343 hasilnya adalah 468. Dikali 8 hasilnya adalah 3744. Kalian perhatikan ya. Contoh soal yang kedua, perhatikan ya. 5 pangkat 3 dikali 2 dikurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Hasilnya adalah, kita kerjakan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Jadi kita beri kurung ya. Nah, setelah kita hitung pangkat 3-nya, maka ketemu 125 kali 2 dikurangi 216 bagi 2. Nah, kita kerjakan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Hasilnya adalah 250 dikurangi 108. Dan hasil akhirnya adalah 142. Ingat ya, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, selanjutnya kalian akan belajar tentang akar pangkat 3. Perhatikan video berikut ini ya. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah hasil dari pangkat 3 suatu bilangan. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan akar dan ada tanda angka 3 di sebelah kiri atas. Nah, jadi A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B adalah sama dengan A. Oke, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Akar pangkat 3 dari 125 dapat ditulis sebagai berikut. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Yang pertama, dengan menggunakan faktorisasi prima.
Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya, tuliskan faktorisasi prima tersebut dalam bentuk pangkat 3. Untuk menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah dengan mengalihkan bilangan yang dipangkatkan 3. Berikut ini adalah contoh soal akar pangkat 3 menggunakan faktorisasi prima. Tentukan akar pangkat 3 dari 1728. Kita cari menggunakan pohon faktor. Maka akan kita dapatkan faktorisasi prima dari 1728. Nah, langkah kedua kita jadikan pangkat 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Langkah selanjutnya kita sederhanakan menjadi 2 kali 2 kali 3. Kita hilangkan pangkat 3-nya ya. Maka hasilnya adalah 12. Jadi, akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Oke, perhatikan contoh selanjutnya. Tentukan akar pangkat 3 dari 3375. Kita kerjakan menggunakan faktorisasi prima. Kalian masih ingat kan cara menghitung dengan pohon faktor? Kita bagi dengan angka yang terkecil terlebih dahulu. Setelah kita menghitung menggunakan pohon faktor, kita akan menemukan faktorisasi prima dari 3375, yaitu 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, kita hilangkan pangkat 3-nya, maka kita temukan 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Jadi, akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Cara yang kedua yaitu menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Jadi kalian perhatikan daftar bilangan pangkat 3 tabel 1 berikut ini. Tabel 1 menunjukkan hasil pangkat 3 dan angka satuan dari hasil pangkat 3. Misalnya 1 kubik, hasil pangkat 3-nya kan 1, jadi angka satuannya adalah 1. Sedangkan 2 kubik adalah 8, jadi angka satuannya ada 8. Selanjutnya 3 pangkat 3 adalah 27, jadi angka satuannya adalah 7. Selanjutnya misalkan 7 pangkat 3 adalah 343, jadi angka satuannya adalah 3. Jadi angka satuan itu angka yang paling akhir sebelah kanan. Oke, selanjutnya kalian perhatikan tabel 2, angka satuan dari hasil pangkat 3. Selanjutnya di tabel 3 ada hasil pangkat 3 bilangan puluhan. 10 pangkat 3 hasilnya 1000, 20 pangkat 3 hasilnya 8000. Jadi untuk puluhan pangkat 3-nya akan ada nolnya 3, jadi ribuan ya. Oke, selanjutnya kalian perhatikan contoh berikut ya. Tentukan akar pangkat 3 dari 1728. Perhatikan angka satuan dari bilangan tersebut adalah 8. Berdasarkan tabel 2, kalau satuannya 8 berarti itu adalah bilangan pangkat 3 dari 2. Jadi angka satuan akar pangkat 3 dari 1728 adalah 2. Nah, selanjutnya kita mencari angka puluhannya. Perhatikan pada tabel 3 tadi.
Jika angka puluhan dari akar pangkat 3 bisa diperoleh dengan melihat hasil pangkat 3. Bilangan puluhan. Apabila bilangan yang ditanyakan terletak antara 1000 sampai 8000, maka bilangan puluhannya adalah 10. Nah, bilangan 1728 terletak antara 1000 sampai 8000, maka nilai puluhannya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 2. Akar dari 1728 adalah 12. Nah, selanjutnya yaitu tentukan akar pangkat 3 dari 3375. Angka satuan dari 3375 adalah 5, maka diperoleh dari bilangan pangkat 3 dari 5. Nah, selanjutnya kita tentukan puluhannya. 3375 terletak di antara bilangan 1000 sampai 8000, maka hasilnya adalah 10. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15, diperoleh dari puluhannya 10 dan satuannya 5. Oke, contoh selanjutnya yaitu tentukan akar pangkat 3 dari 195.112. Nah, angka satuannya adalah 2, maka bilangan pangkat 3 dari 8. Jadi satuannya adalah 8. Nah, bilangan 195.112 terletak antara 125.000 sampai 216.000, maka nilai puluhannya adalah 50. Jadi hasilnya adalah 58, diperoleh dari 50 ditambah 8. Jadi patokannya adalah tabel. Kalian harus menghafalkan tabel dari bilangan kubik, satuannya dan puluhannya ya. Oke, materi selanjutnya adalah operasi hitung akar pangkat 3. Cara mengerjakan operasi hitung akar pangkat 3 sama dengan operasi hitung pada bilangan cacah. Jika terdapat lebih dari satu operasi hitung, urutan pengerjaannya sesuai dengan aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Jadi, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah belajar tentang bilangan kubik dan akar pangkat 3. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, tertib beribadah, patuh kepada ayah dan bunda, dan jangan lupa kalian kerjakan tugas harian kalian. Salin soal dan jawaban di buku tulis serta cara pengerjaannya. Oke? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.